Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Tidak realistis, hoax. Beliau langsung telepon saya, Roy, hoax. Kau tolong sampaikan, itu tidak benar. Dari mana uang daerah keluar 550 miliar? Tolong Mahfud buktikan, PPATK buktikan bahwa ada uang yang keluar 550 miliar dari kas daerah. Itu baru connect bahwa ada transaksi di sana. Hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Sehingga kami berharap para pihak yang dipanggil oleh KPK, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, untuk kooperatif hadir, memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan dapat menyampaikan apa yang ia ketahuinya di hadapan tim penyidik KPK. Seseorang merasa tidak sepakat atau tidak puas dengan penetapan tersangka, ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yaitu mengajukan upaya pra-peradilan. Namun, yang harus dijadikan catatan, sekalipun pra-peradilan diajukan, sama sekali tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Menyoal dugaan perkara hukum Lukas NMB, sengkarut korupsi politik dan menguji nyali KPK. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, tak kurang sudah 176 kepala daerah tersandung permasalahan hukum. Terakhir dan saat ini sedang ramai dibicarakan masyarakat adalah Gubernur Papua Lukas NMB. Bagaimana tidak, di balik dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah yang disangkakan KPK ternyata turut ditemukan adanya aliran dana tak wajar yang mencapai setengah triliun rupiah. Jika kemudian tudingan dan temuan KPK terbukti, maka Lukas bisa dianggap sebagai kepala daerah paling korup sepanjang sejarah. Merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Lukas disinyalir melakukan penyelewengan anggaran operasional pimpinan dan pengelolaan Pekan Olahraga Nasional. Dalam konteks ini menjadi menarik jika dibenturkan dengan isu efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Daerah. Sebab aliran dana tak wajar Lukas baru-baru ini terdeteksi melainkan sejak tahun 2017, sebagaimana disampaikan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Hal itu menandakan selama 5 tahun kebelakang praktis peran Inspektorat lemah sebagai aparat pengawas internal pemerintah Provinsi Papua sekaligus benteng awal preventif praktik korupsi. Tidak cukup itu, sekalipun terdengar klasik, namun faktor yang kerap menjadi motif kepala daerah terjerumus praktik korupsi adalah biaya politik tinggi. Misalnya saja, berdasarkan temuan Kementerian Dalam Negeri beberapa tahun lalu, anggaran yang harus disediakan calon kepala daerah bisa puluhan miliar rupiah, bahkan untuk level gubernur mencapai ratusan miliar rupiah. Jika dilihat pendapatan setiap bulan, mustahil pimpinan daerah tersebut dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat masa kampanye. Pada titik ini kemudian praktik korupsi merajalela dan berhasil menyeret ratusan kepala daerah ke proses hukum. Dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh Lukas juga menjadi pemantik untuk mendesain ulang rekrutmen partai politik. Selama ini rekrutmen yang dilakukan partai politik tidak transparan dan akuntabel, serta hanya berorientasi kepada kekuasaan. Biaya yang mahal juga menjadi persoalan serius dalam proses rekrutmen politik. Tak jarang kader partai politik harus mengeluarkan biaya hingga miliaran untuk mendapat rekomendasi dalam pemilu. Mereka yang telah melewati proses transaksi haram tersebut pada akhirnya tidak lagi memikirkan kepentingan publik saat menjabat, melainkan berfokus pada cara-cara agar bisa mengembalikan modal fantastis yang telah digelontorkan di awal. Proses yang demikianlah yang kemudian menjadi akar dari praktik korupsi. Rekrutmen politik semestinya sejak awal menitik beratkan pada kapabilitas serta nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Proses rekrutmen
Proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel sejak awal penting untuk mendukung fungsi partai politik berjalan dengan baik. Menyangkut perkembangan penandatanganan perkaranya sendiri, Indonesia Corruption Watch memiliki catatan khusus. Pertama, sebagai warga negara terlebih menduduki jabatan sebagai kepala daerah, Lukas semestinya memberikan contoh baik kepada masyarakat dengan memenuhi pemanggilan KPK. Sebagaimana dipahami berdasarkan pasal 112 KUHP, seseorang yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka memiliki kewajiban hukum untuk menghadirinya. Jadi, jika Lukas terus-menerus mangkir, sudah selayaknya KPK segera melakukan upaya hukum berupa penjemputan paksa. Hal ini pun sejalan dengan pasal 50 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa tersangka berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik. Selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Opsi yang lain juga mungkin dilakukan oleh KPK adalah menangkap dan menahan Lukas. Pasal 17 KUHP mensyaratkan dua hal kepada aparat penegak hukum yang ingin melakukan penangkapan, yakni perkara sudah naik ke tahap penyidikan dan status orang tersebut sebagai tersangka. Bahwa jika kemudian Lukas ditangkap, KPK pun dapat langsung melakukan penahanan seperti diatur dalam pasal 21 KUHP dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri. Dengan itu diyakini proses hukum terhadap Lukas dapat berjalan lancar dan siap untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Melansir sejumlah pemberitaan disebutkannya bahwa Lukas saat ini diduga dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menghadiri pemeriksaan di KPK. Menanggapi hal itu, untuk memastikan objektivitas keterangan tersebut, KPK dapat meminta second opinion di Ikatan Dokter Indonesia. Ini bukan pertama kali KPK lakukan. Sebelumnya, lembaga anti rasuah itu juga pernah meminta bantuan IDI saat menangani perkara korupsi KTP elektronik dengan tersangka mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Kala itu terbukti bahwa alasan sakit yang diutarakan oleh Setia terlalu mengada-ngada. Maka dari itu, penting bagi KPK untuk segera mengulangi tindakan tersebut dalam konteks perkara Lukas. Dalam kondisi kesehatan Lukas terbukti benar sedang sakit, itu pun tidak bisa menghentikan langkah KPK menyidik perkara tersebut. Sebab berdasarkan peraturan perundang-undangan, KPK diperkenankan menerapkan pembantaran terhadap Lukas hingga yang bersangkutan dianggap layak diperhadapkan dengan proses hukum. Sama seperti situasi di atas, pembantaran juga pernah dilakukan KPK saat menangani perkara yang melibatkan mantan Ketua Umum PPP Roma Hurmuzi. Kedua, penanganan perkara yang diduga melibatkan Lukas harus menitik beratkan pada pengambilan aset hasil kejahatan. Perkembangan terkini merujuk pada pernyataan pimpinan KPK Alexander Marwata, Menko Polhukam dan PPATK. Lukas diduga terlibat dalam dua kejahatan sekaligus. Di antaranya tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan pencucian uang. Dua delik ini terbilang mudah karena pembuktian sebab turut mengatur mekanisme pembalikan beban pembuktian. Sederhananya, seluruh sangkaan atau dakwaan KPK, kewajiban untuk membuktikan adanya aliran dana tidak wajar bukan berada pada ranah penuntut umum, melainkan terdakwa sendiri. Sederhananya, jika terdakwa tidak bisa membuktikan penerimaan itu didapatkan dari hal wajar, maka aparat penegak hukum melalui putusan pengadilan dapat langsung merampas aset-aset tersebut.